Halo Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman. Apa kabar kita hari ini? Pasti baik-baik saja ya, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Pada edisi Kupas Tuntas Kerahiman Ilahi ini, bagaimana kita ingin mengembangkan devosi-devosi kerahiman? Kali ini yang ingin kita bahas adalah gambaran tentang setan. Ternyata ada juga di dalam buku harian yang disampaikan oleh Santa Faustina. Di sini tentang setan itu ada banyak loh teman-teman, nomor-nomornya. Bisa kita lihat dari 97, 320, 323, 378, bahkan sampai nomor 1802. Di situ ada banyak catatan-catatan di mana Faustina membahas tentang pengaruh setan, ya, pengaruh kekuatan jahat. Dan itu bisa bersamaan dalam perjalanan hidup Anda dan saya, termasuk yang dialami oleh Santa Faustina. Bagaimana pengaruh setan? Di sini saya nggak akan menggambarkan setan seperti apa, yang giginya gimana. Nggak mau saya gambarkan itu. Saya kira itu ada dalam referensi. Di sini hanya ingin saya mau ambil garis bawah yang dialami Santa Faustina tentang pengaruh kekuatan jahat atau dalam hal ini setan. Bahwa pengaruh setan itu membuat Anda dan saya tidak mempercayai kebenaran-kebenaran yang diwahyukan. Setan seringkali mengundang Anda dan saya untuk ragu dengan pewahyuan, untuk ragu tentang kebenaran-kebenaran ilahi. Waspada kalau Anda mulai ragu-ragu tentang yang di atas, kebenaran-kebenaran ilahi, tentang kasih, damai, sukacita, kebaikan, keramah. Hati-hati di sini. Kita terperangkap dalam kekuatan-kekuatan jahat. Maka di sini pengaruhnya emang amat luar biasa ya. Setan atau pengaruh setan membuat Anda dan saya tidak percaya kebenaran-kebenaran yang diwahyukan. Yang kedua juga pengaruhnya digambarkan oleh Santa Faustina. Kekuatan jahat itu atau pengaruh setan diingini agar manusia tidak jujur. Dan dalam hal ini Faustina mengungkapkan kita tidak jujur kepada Bapa pengakuan. Maka ini adalah pengalaman biaranya Santa Faustina ya. Mungkin orang per orang ada waktu untuk pengakuan dosa, tapi membuat kita juga nggak jujur dalam sakramen penghapusan dosa. Ini dilukiskan. Ada kalanya pengaruh setan membuat kita itu tidak jujur. Yang ketiga, ada kata-kata di mana kita kerap mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Kalau benih-benih ini ada dalam hidup Anda dan saya, ini seperti dialami Santa Faustina. Hatinya seperti ingin melawan kekuatan Allah. Tetapi ya untungnya di sini sekali lagi saudara terkasih, pengalaman Faustina berhasil mengarahkan kekuatan jahat ini. Santa Faustina mengalami satu pengalaman yang unik. Saya ambil di sini catatannya. Setelah adorasi dalam perjalanan menuju ke kamarnya, ia seperti dikerumuni oleh sekelompok anjing-anjing besar hitam. Melompat mereka, menyalak dan berusaha mencabik-cabik Faustina. Dan Faustina menyadari bahwa itu bukan anjing-anjing, tetapi itu adalah setan-setan, sekelompok setan-setan yang mengerumuni dirinya. Bayangin loh, dalam perjalanan dari selesai adorasi, kapel berarti ya, menuju ke kamarnya, godaan itu ada. Dan itu dialami oleh Santa Faustina. Menarik, inspiratif, dramatis sekali ya ternyata pengaruhnya. Bahkan ada satu setan di sana dengan kasar mengatakan kepada Faustina ketika dalam perjalanan menuju lorong itu, "Karena malam ini engkau telah merenggut banyak jiwa dari kami akan mencabik-cabikmu." Demikian ungkap salah satu setan. Buset ya. Faustina rupa-rupanya dalam doa-doanya ini banyak menyelamatkan orang-orang atau jiwa-jiwa, entah mereka jiwa-jiwa yang pergi
jiwa-jiwa yang ada di purgatorium, maupun orang yang menitipkan doa-doanya kepada Santa Faustina. Faustina ini mendoakannya. Dan kalau doanya itu benar-benar berkenan ke hadirat Tuhan, ternyata itu membuat iblis tak berkutik sama sekali. Dikatakan dengan jelas, saya ulangi, karena malam ini loh, engkau telah merenggut banyak jiwa dari kami. Banyak jiwa dari kami. Setan tuh gak rela berarti. Dan hampir setiap saat berarti juga dari kalimat ini. Setiap hari manusia itu bisa dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Anytime. Dan di situ Faustina berkata, kalau itu memang kehendak Allah, silahkan engkau mencabik-cabik aku. Kalau itu merupakan kehendak Allah yang Maha Rahim, cabik-cabiklah aku, kata Santa Faustina. Dan serentak semua setan-setan itu menjawab, mari kita lari, sebab ia tidak sendirian. Yang Maha Kuasa menyertainya. Dan akhirnya mereka lenyap seperti debu. Padahal dalam situasinya seperti hiruk pikuk di tengah perjalanan. Tiba-tiba bisa hilang seketika seperti debu. Ini pengalaman menarik bagaimana Santa Faustina berhadapan dengan ancaman-ancaman kejahatan atau kekuatan jahat, atau kalau kita boleh merumuskan tentang setan itu sendiri. Dan bagaimana orang suci seperti Santa Faustina ini detik demi detik, bahkan ini dalam perjalanan aja ya teman-teman, dicobai, digodai. Mengapa akhirnya setiap orang perlu harus selalu berdoa, ya supaya Anda dan saya tidak jatuh dalam pencobaan. Dan dalam catatan ini menjadi sangat yakin kalau Allah menyertai hidup Anda dan saya, kekuatan jahat itu tidak bersama kita. Kalau kekuatan jahat itu bersama kita, ngeri sekali. Mungkin Anda dan saya tidak bisa berdoa. Atau yang tadi, tidak mencerminkan hal-hal yang bersifat ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, semoga mengenai hal-hal kekuatan jahat atau iblis atau setan boleh kita renungkan juga dalam catatan ini. Kalau Anda mau bacanya juga bisa ada dalam referensi buku catatan harian Santa Faustina. Tetapi memang menjadi sebuah refleksi yang menarik. Kalau dalam latihan rohani Santo Ignatius, pernah saya mengikuti retret 30 hari, retret agung dari buku latihan rohani Santo Ignatius. Di situ ada renungan tentang panji-panji setan dan laskar Kristus. Dan ketika kita meditasikan hidup kita bisa merenungkan gimana panji-panji setan dengan kekuatan jahatnya yang siap mencengkeram kehidupan manusia, apalagi yang lemah, yang suam-suam kuku, yang mudah berdosa dan sudah menjadi makanan setan itu sendiri. Bisa merenungkan kita kekuatan-kekuatan jahat itu. Tapi ketika kita membedakan laskar-laskar Kristus, kita mengangkat panji-panji Kristus, maka di situ Allah lah yang akan menggempur mereka, dan kita akan dilindungi dan diselamatkan karena Anda dan saya bersama Tuhan. Menarik nih ya, ketika Faustina mengatakan, kalau itu memang kehendak Allah yang Maha Rahim, silakan cabik-cabik aku, hai iblis, setan-setan. Dan ternyata setan itu langsung serentak mengatakan, mari kita lari, sebab ia tidak sendirian. Yang Maha Kuasa menyertai Faustina. Setan lenyap dari kita. Pelajaran untuk Anda dan saya dari catatan harian ini adalah, yuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan, hidup mengandalkan kekuatan Tuhan, senantiasa waspada dan berdoa,
supaya pencobaan itu tidak datang dalam hidup Anda dan saya, sehingga kerajaan Allah dirasa jauh. Dekati Allah yang Maha Kuasa. Allah itu Maha Rahim, Ia selalu mencintai Anda dan saya. Yuk datang dong, pegang kekuatan Tuhan menjadi andalan hidup kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jalan-jalan bersama teman menyusuri desa dan kota. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Yesus kawan